dari era 60-an atau 50-an, yang namanya special meal itu pasti ada. Ya, special meal itu untuk meng-cater diet dan religious need. Oke. Diet dan religious need. Diet itu Termasuk juga dengan vegetarian ya? yes. Mas Aram, Ya. dalam bincang-bincang ini tentunya tak lepas kita akan berbincang mengenai halal food, dan karena kapasitas Pak Salam sebagai seorang pakar airlines tentunya tidak jauh saya akan bertanya tentang halal meals on board. Nah, bagaimana menurut Anda? Sebagai seorang muslim, kita kan memang diharuskan mengkonsumsi makanan halal selama dalam perjalanan di pesawat. Bagaimana menurut Anda? Ya, sangat menarik sekali. Bicara meals on board, Ya. saya kira kita semua tahu legacy airlines dari dulu. Meals merupakan satu momen di mana it's embedded with the flight gitu ya. Jadi Experience juga it's a flight. makan di air Ya. di pesawat ya. It's a dining experience juga. Ya, dan Kalau bicara era dulu ya, makanan di pesawat itu mewah sekali, sangat mewah sekali. Namun perlu diingat, sudah dari dahulu kala, ya dari era 60-an atau 50-an, yang namanya special meal itu pasti ada. Ya, special meal itu untuk meng-cater diet dan religious need. Oke. Diet dan religious need. Diet itu Termasuk juga dengan vegetarian ya? yes, itu termasuk diet ya, Oh, seperti ya seperti diabetic meal, vegetarian, vegan, terus vegetarian strict atau apa namanya kosher meal, Hindu meal, Muslim meal ya, itu merupakan choice ya. Tapi itu dua ya, yaitu religious needs sama dietary needs. Tapi kalau like and dislike, favor tidak akan dilakukan sekarang. Oke. Ya. Artinya kita harus request terlebih dahulu waktu kita melakukan reservation ya? Ya. Untuk meal-meal tertentu. Ya, dulu di era 70-an, 80-an itu request itu pasti dilakukan 24 jam sebelumnya. Oke. Ya, sesuai dengan reservation ya. Minimum 24 jam sebelumnya. Karena kita harus inform ke caterer agar mempersiapkan. Namun sekarang ini kita semua tahu di mana Middle East carrier itu sudah mendeklar semua on board the flight itu halal, seperti Garuda, Indonesia, Malaysian Airways, ya, Saudi Muslim country dan Middle East itu sudah pasti. Sudah pasti halal. Sudah pasti halal. Jadi waktu Pak Priyadi membawa tour dengan pesawat-pesawat ini, tidak usah khawatir lagi. Nah, bagaimana dengan connecting flight-nya? Nah, untuk connecting flight-nya itu yang menjadi problem kalau itu harus di booking, dan pastikan dari awal reservation sudah harus di book, dan waktu di check in nanti, di check in counter nanti, pastikan lagi bahwa special meal yang kita minta adalah sebanyak 30 orang grup kami ini karena juga dia harus pastikan bahwa jumlah special meal yang Artinya kita harus double check lagi. Oke, Pak. Kalau kita sudah request untuk katakan Muslim meals, ya, apakah kita bisa mendapatkan pilihan, Pak? Artinya apakah menunya hanya kari atau menunya kambing atau menunya ayam? Itu ada pilihan atau memang tidak ada pilihan atau satu pilihan mengenai Muslim meals ini? Menarik sekali. Sepengetahuan saya, ya, according to my experience, kalau Muslim meal itu identical dengan selalu kari ya biasanya kari dia atau makanan di Timur Tengah ya Timur Tengah biasanya itu orientasinya ke chicken ya, lamb atau mungkin fish. Saya kira untuk choice memang agak sulit ya, belum tentu semua airlines bisa menyiapkan ya, karena biasanya kalau special meal itu sudah harganya pasti itu internetnya dia. Jadi Muslim meal itu fix cost-nya, jadi itu yang dia
hitung sama dia. Saya kira itu choice-nya memang terbatas ya. Terbatas Ya. Tapi ada satu tip di sini. Kalau kita ragu dengan pesan special meal-nya ini, takutnya mungkin ini, pesan aja vegetarian steak. Vegetarian steak. Nah, kalau bicara vegetarian steak, itu semua bahan bakunya dari nabati. Oke. Jadi termasuk minyak gorengnya juga minyak goreng nabati. Jadi itu yang agak safe ya. Maksudnya kita ambil safe-nya. Tapi kita pastikan saja kita pesan special meal dari awal. Kalau ada connecting ya. Iya. Tapi kalau bicara Middle East carrier sama European bond, harusnya sekarang ini tidak akan ada masalah dengan Muslim, karena mereka sudah paham semuanya. Oke, bagaimana dengan airline lain yang di luar Middle East yang mana mungkin permintaan untuk Muslim meal ini kan sedikit, ya? Apakah mereka juga provide? Yes, secara prosedur yes, dia harus provide ini. Ya, tapi menarik sekali ya. Pak Priyadi dalam special meal ini. Saya juga mungkin dulu punya kesalahan di mana kalau saya berpikir bahwasanya Muslim meal itu adalah nopok. Kalau nopok berarti kita hanya pesen chicken, beef, fish atau beef. Tapi kita lupa di situ. Saya lupa bahwasanya proses masaknya, halal meatnya, udah gitu minyak yang dipakai atau pakai kandungan lain yang ada dalam satu masakan tersebut. Saya tidak pernah terpikir pada saat itu. Iya, karena pada umumnya kita yang sebagai awam ya memandang itu Muslim meal hanya nopok nolak, kan? Tetapi kalau kita bicara Muslim meal secara kafah, halal secara kafah itu kan A sampai Z. Yes. Artinya ini yang perlu kita kaji lebih dalam, termasuk juga mungkin airport-nya Pak, karena saya melihat banyak sekali sekarang airport ya di negara tetangga kita yang juga sangat Muslim friendly. Artinya mereka sudah menyediakan musola atau ada masjidnya. Bagaimana menurut Pak Arab sebagai seorang pakar airlines? Oh iya, menarik sekali. Kita seorang Muslim itu yang tidak boleh terlepas adalah sholat ya. Betul. Ya, meskipun kita diperbolehkan sebagai musafir ya atau traveling, sholat di pesawat, sholat di jalan, boleh saja. Namun kita tetap nyaman kalau sholat di tempat gitu ya, di airport. Apalagi kita bisa berjemaah. Yang saya jumpai selama saya traveling itu di Jepang sudah ada ya. Ada. Di Tokyo ada musolanya, hygiene dan bersih ya. Di Singapura apalagi ya kan. Saya kira hampir banyak sekarang airport sudah menyiapkan namanya prayer room. Prayer room di mana itu multifungsi. Ya, buat kita adalah prayer room itu tempat yang penting, tempat sholat dan wudhu. Kalau itu sudah ada, kita sudah tenang, aman. Bahkan saya lihat di beberapa destination ya, contohnya di Osaka, di pusat kota ada, ya. Di Eropa saya kira sekarang ini masjid-masjid pun, musala-musala pun sudah banyak ya. Sudah banyak. Malah di berbagai tempat shopping ya mereka juga menyediakan satu space ya. Mungkin namanya bukan musola atau masjid, tapi mereka menamakan meditation room. Ya, yang mana ini tempat ini bisa digunakan untuk segala agama. Artinya ya mungkin juga kita dari saudara kita dari Nasrani atau termasuk juga kita dari Muslim ya, kalau ingin sholat ya kita ada di tempat meskipun itu tidak khusus untuk kaum muslimin. Nah ini satu terobosan artinya mereka lebih mencoba berpikir untuk mengakomodir kebutuhan ini kita, ibadah kita. Saya ada usulan ya, bicara soal the journey ya, the journey itself, the journey that pada waktu sholat. Saya usulkan pada semua tour leader ya yang membawa rombongan Muslim ya, itu dari dari pagi sebelum dia berangkat atau waktu briefing sebelum dia berangkat itu mesti dikondisikan atau diatur bahwasanya Bapak Ibu sekalian adik-adik,
nanti kita akan menempuh perjalanan dari poin A ke poin B, di mana nanti di poin B ini ada break area pada waktu lunch. Di situ nanti kita akan berhenti kita akan melewati satu masjid, dan itu harus dilakukan. Jadi kan kita bisa tarik asar ke duhur ya, duhur ke asar. Jadi sebaiknya itu dikondisikan pas waktu duhur itu sudah harus melewati tempat ibadah, masjid atau memang rest area yang ada tempat sholatnya. Karena apa? Once kalau sudah di brief dulu, dia merasa nyaman. Oh, tour leader aku tahu bahwasanya nanti after lunch kita ada break buat sholat. Dan itu harus dikondisikan dengan nyaman. Betul. Itu memang menjadi SOP kita, Pak. Di samping kita juga ada dalam buku panduan, ya. Setiap pagi sebelum kita memulai perjalanan, kita semua memberikan penjelasan informasi dari A sampai Z, ya, mengenai destinasi, mengenai makan siang, termasuk juga mengenai sightseeing dan tempat untuk sholat, yang mana kita biasanya juga kita sesuaikan dengan situasinya, ya, apakah kita mau kita asar ditarik di zuhur atau zuhurnya disatukan di asar. Nah, ini memang semuanya tergantung dari itinerary dan destination-nya. Ya. Sama satu hal ya yang kita juga mesti sadari tentang produk ya. Saya waktu 2014 itu saya berkunjung ke namanya The In-Flight di Jerman ya. Dia menyajikan all in-flight produk ya. Saya kaget waktu saya diberitahu sama kawan saya ada cheese halal cheese. Cheese halal. Saya kaget, kok bisa halal? Kan cheese is a milk anyway kan. Dia bilang salam tidak. Gelatin itu mesti yang halal loh. Jangan sampai gelatin dari yang non halal. Kalau non berarti cheese yang non halal. Jadi pastikan Pak, di mana produk yang nanti Anda bawa ke, jika customer ingin beli cheese atau memang kita makan cheese, pastikan itu mesti yang halal. Karena ada unsur gelatin yang memproduk cheese itu. Dengan demikian juga coklat ya. Betul. Kalau nggak salah coklat juga ada kan produk. Alhamdulillah. Sekarang coklat juga sudah ada itu, coklat halal ya. Itu penting sekali karena mendapatkan sertifikasinya dari otoritas setempat. Ya, saya kira nowadays ya kita tidak boleh melihat sebelah mata lagi tentang halal ya. Dan juga yang satu penting. Yang ini PR buat kita semua ya. Saya bukan alim ulama atau saya bukan pakar agama. Tapi ingat, jika Allah sudah mengingatkan kita tidak boleh diam. Karena itu sudah kita masukin di hati. Kan Allah sudah mengingatkan kita melalui kawan, melalui buku, melalui apa, ini gelatin yang harus halal. Nah itu kita mesti pegang itu. Kita nggak bisa, udah biar aja kan dia juga nggak tahu, kita juga nggak tahu. Nggak bisa. Jadi saya lagi belajar untuk membersihkan diri. Bagaimana once you are on the track, you must be always on the track. Karena itu kita sudah diingetin, jangan sampai ilmu itu diangkat lagi, berat nanti kita. Ya, setuju. Maaf nih, saya bukan sangat setuju. Saya bukan ustadz yang gimana ini, saya kira penting ini. Karena sekarang gitu, saya rasa masyarakat kita juga sebagai seorang Muslim, kesadaran untuk konsumsi makanan halal itu sudah sangat tinggi, Pak. Sehingga demand-nya juga untuk halal ini semakin naik, ya. Dan halal ini saat ini juga sudah menjadi sebagai satu industri, Pak. Ya, kita lihat di mana-mana ya sekarang banyak yang namanya berbagai produk mengusung halal ya. Bukan hanya tentang makanan tetapi juga di kosmetik ada ya kan, ada juga di perbankan syariah, asuransi syariah, juga termasuk dengan pembiayaan leasing sekolah dan banyak faktor-faktor lain ya, unit-unit usaha yang mengkonsumsi halal sebagai jualan mereka ya. Karena apa? Karena mayoritas penduduk kita adalah Muslim dan ini merupakan satu market yang sangat potensial dibanding negara-negara tetangga kita, katakan Malaysia yang penduduknya hanya 30 jutaan dan daripada itu Indonesia sebagai pasar halal ini sangat sangat potensial sekali dan seharusnya bisa menjadi barometer bagi penduduk dunia ya, karena Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ini my personal opinion. Kalau Indonesia sebagai market untuk travelers halal keluar, yes. Karena kita keluar tadi kan, kita mesti on the track halalnya, karena keluar dari Indonesia. Tapi yang saya pribadi sangat saya sayangkan di Indonesia itu tidak perlu ada label halal lagi.
Karena yang mesti ada label haram. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Sekarang begini. Bagaimana Pak Salam maksudnya label haram? Begini, kita penduduk muslim, kita tahu halal. Kalau sampai tidak halal tuh aneh, ya. Kita sudah tahu. Jadi kita penduduk 90%, insya Allah, ya, kalau yang saya tahu, dan muslim. Ini sudah tidak perlu ditawar lagi. Jadi yang justru mesti ada label tuh haram. Begitu restoran ini tidak ada halal, dikasih label haramnya. Bukan kebalikannya. Kok kita mencari label halal? Buat saya aneh. Karena kita muslim di sini. Jadi di depan itu sudah kasih label non halal. Jadi mata kita pada yang non halalnya, bukan yang halalnya. Karena persyaratan semuanya, membuka restoran, kafe, segala macam, atau produk, itu sudah harus halal. Begitu ada non halal, itu langsung di labelingnya non halal. Dan sudah masukin di website produk yang haramnya. Jadi kalau mau cari restoran yang haram, ya maksudnya sebetulnya penggunaan haram yang benar atau apakah penggunaan kata haram atau non halal sebetulnya Pak? Ya, memang di sini kita ya maaf, sebagai orang timur kita harus santun juga ya. Ya, sebagai orang timur kita harus santun ya. Maaf. Jadi kalau kita pakai haram tuh kayaknya terlalu kesannya terlalu ekstrim sekali ya. Ya, kita pakai non halal, label non halal. Tentu ikon itu mesti yang eye catching ya. Jadi bukan non halal kecil gitu. Saya rasa beberapa produk sudah menuliskan non halal ya, katakan di supermarket ya. Ada produk ini yang non halal, ini halal. Ya. Saya rasa sudah ada. Yang memprihatinkan sebetulnya buat saya sebagai seorang pelaku travel Pak adalah masih begitu banyak travel muslim. Let's say kita bicara tentang travel umroh dan haji, banyak sekali mereka yang belum concern kepada pilgrim tour atau wisata halal, yang mana mereka selama ini berpuluh-puluh tahun mereka masih asik saja menggarap umroh dan haji. Sementara kita ya sebagai seorang muslim pun ingin jalan-jalan atau rihlah atau tadabbur alam selain umroh dan haji. Nah, ini yang membuat saya prihatin. Karena apa? Karena selama ini begitu lama muslim traveler kita digarap oleh travel yang non halal. Artinya mereka kebingungan Pak. Mereka kebingungan pada saat mereka ingin traveling katakan ke Europe, ke Amerika atau ke Australia. Mereka bingung tentang makannya, mereka bingung tentang beribadahnya. Karena apa? Karena travel muslim masih asik jualannya umroh dan haji. Nah, itulah yang membuat mendasari saya membuat satu tagline perjalanan wisata halal mancanegara dalam rangka mengakomodir kebutuhan muslim traveler, ya, di mana kita dalam rihlah atau dalam tadabbur alam kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah dan tentunya mengkonsumsi makanan halal. Nah ini Pak sebetulnya yang menjadi keprihatinan kita. Tapi alhamdulillah dalam 5 tahun terakhirnya ini kesadaran teman-teman travel muslim lebih terbuka dan lebih mau melihat mengakomodir kebutuhan muslim traveler tersebut. Tetapi kalau kita bicara mengenai persentasenya masih kecil sekali dibanding jumlah travel muslim yang ada. Nah menurut Pak Salam bagaimana kira-kira? Gini, saya lihat begini. Bicara umroh, kalau haji memang spesifik ya, itu memang sudah dipatok ya. Bicara soal umroh ini memang segmennya memang unik ya, karena bicara umroh itu dari semua kalangan, dari kalangan bawah ke atas ya, terus dari kalangan yang memang seneng travel sama nggak seneng traveling, itu satu. Nah sementara market ini cukup besar, jadi sehingga para travel agent yang asik main di umroh, dia lupa tentang halal tour ini. Ya. Karena dia bilang aku sudah cukup di umroh ini, aku kewalahan. Karena demand-nya semakin hari semakin naik, Pak. Ya. Karena juga keterbatasan kuota untuk haji, maka daripada itu jumlah peminat umrohnya naik. Ya. Karena daftar tunggu haji terlalu lama, maka daripada itu untuk shortcut mereka pergi umroh, meskipun ada beberapa yang tidak bisa dilakukan pada saat umroh ya, untuk hajinya, yaitu Arafah ya tidak ada. Tetapi pertanyaan saya adalah
kenapa lahan tur Muslim ini, tur halal ini yang belum begitu dilirik oleh travel Muslim dalam rangka mengakomodir kebutuhan Muslim traveler ini yang menurut saya sangat menarik. Karena apa, Pak? Karena saya melihat begini. Pertama, mayoritas penduduk kita Muslim, ya, mayoritas penduduk kita Muslim. Artinya kebutuhan untuk halal turnya tinggi. Ya. Ya. Kita bisa lihat, yang kedua, kita bisa lihat sekarang pada saat era MEA begitu banyak travel asing masuk ke Indonesia, mereka menggarap market kita, terutama market Muslim. Ya, karena mereka melihat Indonesia sebagai potensial buyer bagi mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita akan menjadi penonton di negara sendiri? Artinya mereka yang bermain, kita yang jadi penonton. Yang harusnya ini digarap oleh travel Muslim Indonesia sebagai lahan mereka, sebagai rezeki mereka, bukannya dari pemain dari negara-negara tetangga kita. Itu yang menjadi keprihatinan saya, Pak Salam. Iya, saya kalau di classroom saya selalu bilang sama teman-teman saya, which is murid-murid saya bilang, kamu mesti jadi raja di negeri sendiri. Ya, jadi saya nggak ikhlas kalau nanti kamu hanya pegawai daripada tour operator yang ada dari luar. Betul. Saya bilang, ngapain? Kamu orang Indonesia. Yang kamu jual produk Indonesia, yang kamu jual adalah tour dari Indonesia. Jangan sampai produk-produk operator asing itu bermain. Mereka tidak salah. Mereka kan menggrab market. Betul. Mereka pakai kelemahan kita. Ya. Mereka ada added value. Saya setuju dengan statement Pak Salam barusan bahwa mereka memanfaatkan kelengahan kita. Yes. Karena saat ini kita masih lengah, ya, kita masih menggarap haji dan umroh, ya, kita masih ingin bermain di zona nyaman. Kita belum mau belajar banyak di luar umroh dan haji, yang mana itu adalah sebetulnya lahan besar yang bisa digarap dengan berbagai destinasi yang sangat fantastik menurut saya. Ya, begini Pak Priyadi, ini saya terpikir barusan, ziarah kita kan nomor 1 ke Mekah, ya. Ke Haram, ya, ke Haram sama otomatis gandeng dengan Nabawi di Madinah. Kedua, correct me if I'm wrong, ziarah kita kedua itu adalah ke Aqsa sebetulnya. Betul. Ada masjid ketiga di sana gitu. Ya, kita itu nggak bisa kita lupakan. Betul. Atau kita nganggap itu seperti biasa-biasa saja, tidak. Termasuk saya nih. Jadi saya sekarang harus bicara halal tourism yang dimana itu orientasinya kebanyakan itu orang ingin tahu Muslim in Europe. How the Muslim live in Europe, which is kita semua tahu ya kan, di mana masjid di Eropa banyak, di mana banyak yang kita nggak tahu sejarah masjid. Betul. Di Eropa, di Prancis, di Italia, di mana-mana. Jadi kalau kita bisa kemas Aqsa plus West Europe atau Aqsa plus Eastern Europe, di mana otomatis Eastern Europe juga ada negara-negara Islam ya, seperti negara yang banyak Islam ya, seperti Sarajevo atau dekat Balkan. Dekat Balkan. Dan sejarah pun ada di sana. Banyak. Jangan lupa Pak, yang namanya pedang Rasulullah kalau nggak salah ya, sama pedang-pedang sahabat itu adanya di mana? Di Turki kan? Di Turki. Bukan ada di... Iya, di Istana Topkapi ada. Ya. Jadi Muslim Tour itu otomatis bisa hidup dengan educational knowledge. Jadi kalau kita mengeducate customer, ya, kalau menurut saya gini, pertama kali yang kita mesti satukan adalah tour operator ini. Tour operator ini sekali-sekali kita kumpulkan, kita sharing ke sana bahwasanya, hey, let us work together. Ya, Muslim Tour ini harus di compile together. Itu mesti market kita, tidak boleh dilepas ke market luar. Apapun yang terjadi, saya lebih ikhlas kalau kelebihan daripada tour saya kasih ke Anda daripada saya kasih ke tour operator di luar Indonesia, ya kan? Lebih bagus. Jadi first thing is educate the travel agents, and secondly untuk animo masyarakatnya itu dihidupkan tentang, hey, kita ke Europe enak loh, bisa lihat masjid di Prancis yang ada sejarahnya, di Belanda, dan ingat loh kontribusi
di masjid-masjid sana tuh oleh Turki, ya kan? Bukan sebanyak oleh Arab kan? Bagaimana sekarang imam-imam di sana sudah mulai mengembangkan Islam dengan baik, dan kita sebagai Muslim alangkah nikmatnya mengunjungi saudara kita Muslim di tempat lain, di mana kita bisa sholat di tempat dia, lihat sejarahnya segala macam. Saya kira jadi bukan ke Europe itu sepertinya, oh ini hura-hura, ini ya to see Eiffel Tower, saya setuju. Itu saya setuju. Ini sekali Kita bicara negara Perancis, ke kota Paris yang mana kita sudah sangat familiar dengan ikonnya Eiffel, tetapi khususnya pada Muslim traveler banyak hal yang kita bisa gali mengenai Islamic heritage-nya, ya seperti ada Masjid Agung di sana yang menyimpan berbagai sejarah yang ini bagus juga diketahui oleh seorang Muslim traveler. Tapi poin yang ingin saya sampaikan pada Pak Salam adalah ya kita pun ikut memakmurkan masjid-masjid yang ada di daratan Eropa, yang mana kita akan mendapatkan satu experience yang berbeda, Pak. Di saat kita kangen akan suara azan, di saat kita traveling jarang menemukan masjid, dan pada saat kita sholat, kita bertemu dengan saudara-saudara kita Muslim dari berbagai bangsa. Ini suatu experience yang berbeda, Pak, pada saat kalau kita bandingkan dengan kita sholat di negeri sendiri seperti itu. Ini yang saya bangun, yang saya ingin ajak kepada peserta tur kita agar mereka merasakan pengalaman yang berbeda sholat di negara di mana kita menjadi minoritas, Pak. Pak Priyadi, boleh saya tanya satu hal yang cukup mendasar buat saya. Waktu Pak Priyadi sholat di masjid-masjid di Eropa, waktu sujud terasa beda, Pak? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Jangankan sujud, dari kita baru memasuki halaman masjid, kita udah kita udah merasakan sesuatu yang berbeda. Getarannya beda kan? Ya. Sangat beda, ya. Saya mau kasih contoh satu hal ya, Pak, bahwa mungkin kebiasaan kita ya di masjid-masjid di Indonesia kan banyak sekali ya, di Jakarta kan kita tinggal di Jakarta, banyak sekali kita menjumpai masjid, musola. Itu merupakan satu bukan merupakan satu perjuangan untuk mendapatkan satu masjid gitu ya. Kayaknya gampang banget gitu ya, gampang banget. Ya. Tetapi pada saat kita ada di negara di mana kita menjadi minoritas dan kita bisa mendapatkan satu masjid di dalam satu kota, yang mana masjid itu pun juga tidak tampak seperti layaknya sebuah masjid ya, tanpa ada azan ya. Nah, ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman spiritual yang luar biasa, Pak. Di mana apalagi kita bisa menjumpai saudara-saudara kita dari berbagai belahan dunia ini, begitu mendalam rasa ini ya, rasa bersyukur kita ya. Karena apa? Karena ya kita merasakan bahwa berjuang untuk menjadi seorang Muslim di tanah di mana kita menjadi minoritas itu tidak semudah kita tinggal di negara, katakan di negara Indonesia yang mayoritas Muslim, Pak. Pengalamannya beda, sangat berbeda, beda ya. Katakan kita bisa mendengarkan azan 5 waktu dalam 5 waktu sholat kita, ya. Tetapi mungkin kita dalam satu hari belum tentu mendengar 1 kali azan di negara-negara di Eropa, khususnya Eropa dan negara-negara lain. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi basically we have an obligation ya. Kita punya obligasi untuk support ini ya. Saya kira ayo kita sama-sama dengan teman-teman dari travel agent Muslim, travel agent umroh, ayo kita sama-sama garap ini dengan baik. Plus juga educate ke customer. Ya, saya kira publikasi pada masyarakat juga, khususnya yang senang traveling atau mungkin yang tugas di Eropa, ya kan, atau mungkin dia bisnis di sana. Tips-tips ini juga harus tersampaikan dengan baik, dan juga kita mesti juga adakan komunikasi dengan Muslim klub-klub yang ada di sana. Betul. Jadi komunitas asosiasi Muslim yang ada di Eropa, kita mesti jalankan. Termasuk juga dengan imam-imam masjid, alhamdulillah.
Dan alhamdulillah Pak Salam, dengan adanya pilihan untuk Muslim traveler kita, di mana mereka sekarang bisa memilih travel Muslim sebagai penyelenggara perjalanan di luar umroh dan haji ya, untuk tadabbur alam mereka, untuk traveling mereka. Alhamdulillah, Muslim traveler kita memilih travel Muslim dikarenakan ya itu, karena mereka merasa nyaman dengan jaminan makanan halal dan untuk beribadah. Saya rasa itu. Ya, saya kira you are one of the pioneers to start with this game, and let's do it nicely. Okay, let's enjoy the ride, gitu loh. Saya kira harus kita tekunin dengan baik. Ini sebetulnya merupakan kerja bareng, Mas Alam, ya, kerja bareng semua antara para praktisi, para pelaku travel, juga para akademisi, juga dibantu dengan media, termasuk juga hadirnya pemerintah, ya, regulasi yang memudahkan agar Muslim traveler ini bisa lebih nyaman, ya, termasuk juga dari asosiasi, ya. Jadi saya rasa Pentahelix ini merupakan satu sinergi yang luar biasa dari 5 stakeholder yang ada di Pentahelix. Ya, memang it's never end ya. Saya kira yang juga belum banyak tersentuh kan adalah di East Europe ya. East Europe tuh Muslim travel itu belum banyak kita explore ke sana, termasuk Rusia ya, kalau nggak salah ya. Rusia juga sebetulnya basis Islam base di sana cukup eksis ya. Di East Europe kita juga sudah gali, Pak. Sudah beberapa tahun ini kita sudah mendalami. Salah satu contoh adalah pada destinasi di Hongaria, di kota Budapest. Di situ ada situs Islam, yaitu Gulbaba, Pak. Gulbaba itu adalah seorang sufi dari Turki, ya, seorang sufi yang dari Turki yang menyebarkan Islam di Eropa Timur. Ini sangat menarik sebetulnya. Namun selama ini tidak terekspos, ya, tidak terekspos. Padahal untuk destinasi East Europe ya, Gulbaba ini juga menjadi destinasi pariwisata, untuk menjadi objek wisata, termasuk juga yang tadi kita sempat bahas, yaitu Masjid Agung Paris, ya, yang mana banyak sekali ya wisatawan-wisatawan yang datang ke kota Paris, ya. Kita bicara non Muslim, mereka menikmati interior dan eksterior daripada Masjid Agung Paris. Ini menarik sekali, Pak. Ya, jadi kalau untuk kita sebagai kaum muslimin mau sholat, monggo. Tapi yang non muslim mau menikmati turnya daripada masjid ini, termasuk menikmati sejarah masa lampau daripada masjid ini, itu bisa diberikan oleh local guide setempat. Ini merupakan objek wisata, Pak. Nah, ini juga yang kita harus sampaikan kepada customer kita, kepada calon peserta kita, bahwa di samping kita juga menikmati kuliner halal dan sholat, tetapi kita juga bisa menikmati sejarah Islam yang berkembang di negara-negara Eropa. Saya rasa itu sangat menarik dan menjadi sebuah value yang bisa kita berikan kepada customer kita. Karena jangan lupa, Europe is always nice to go ya. Ya, Isolasi karena di situ sejarah gedungnya, gedung dan ambience dan suasana itu betul-betul boleh kita bilang dia the modern civilization ya. Ya, the modern. Kalau the oldest kan pasti Timur Tengah ya. The modern civilization itu di Europe, di mana mankind bergerak di teknologi itu dari sana. Jadi it's always an icon. Berbeda dengan US ya kali ya. Mungkin USA atau Australia mungkin tidak banyak disentuh ya, bicara soal Muslim Tour. Tapi kalau bicara Muslim Tour, saya punya terkesan itu adalah selalu Middle East Europe and East Europe can be East and West gitu ya. Saya kira itu yang selama ini mungkin harus ditekuni dulu ya, sebelum kita mengeksplor ke US. Tapi tetap US kita tetap fokuskan pada jika ada passenger atau tamu yang ingin, I want to go to US, but I'm a Muslim, my family Muslim, so can you please organize something that is all halal and Muslim friendly? Itu juga kita harus siapkan. Of course, kita juga mempunyai destinasi-destinasi seperti West Coast, East Coast, Kanada, dan lain sebagainya. Karena bumi Allah ini
luas. Bukan hanya Middle East. Bukan hanya Middle East. Jadi kita pun mengakomodir kebutuhan muslim traveler kemanapun mereka mau. Ya, termasuk ke US, juga ke Aussie, ke seluruh penjuru dunia. Karena saya meyakini bumi Allah ini, semua ini bumi Allah. Semua ini bumi Allah, dan kita wajib mengakomodir kebutuhan muslim traveler. Oke. Sobat Muslim Traveler sekalian, luar biasa sekali bincang-bincang saya bersama Bapak Salam Ibrahim. Beliau seorang pakar airlines dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun, dan beliau juga seorang dosen di STP Trisakti. Kita baru saja bincang-bincang yang luar biasa sekali, penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah juga bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan tentunya terima kasih sekali pada Pak Salam Ibrahim yang sudah berkenan hadir di bincang-bincang kali ini. Semoga juga ini menjadi amal jariah buat Pak Salam dan kita semua. Terima kasih Pak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to have me here. My pleasure, Mr. Salam. Baik, Sobat Muslim Traveler sekalian, demikian tayangan ini, dan apabila tayangan ini dirasa bermanfaat, monggo like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Sampai bertemu kembali di momen abadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.